Bisa dengar bagus suara saya? Puji Tuhan. Nah, pagi ini kita akan sama-sama belajar dari seorang Daud, ya. Dalam Mazmur yang ke-63 ayat yang kedua dikatakan begini, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Daud, sekalipun dia seorang raja yang punya kesibukan, yang punya tanggung jawab, tapi di tengah-tengah kehidupannya, Daud justru merindukan Tuhan. Dia berkata, "Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu." Ada satu kerinduan yang sangat dalam hati Daud, dalam jiwanya. Jiwa itu dalam pikiran, perasaan, kehendaknya. Dia sangat merindukan Tuhan. Ibaratnya seperti tanah kering yang tiada berair. Tanah kering yang membutuhkan air. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, makanya pagi ini mungkin kita perlu merenung. Apakah kita masih punya kerinduan kepada Tuhan sekuat apa yang Daud sampaikan? Apakah kita masih punya kerinduan yang sangat dalam seperti jiwa yang kering untuk merindukan kasih Tuhan? Daud berkata, dia merindukan Tuhan itu seperti tanah yang kering, tanah yang tandus yang membutuhkan air. Nah, biarlah pertanyaan ini mungkin menjadi pertanyaan kita dalam kehidupan kita. Apakah kita masih punya kerinduan yang sama seperti Daud? Ataukah kita punya kerinduan yang sama seperti ketika kita bertobat mengenal Tuhan? Seperti kita pertama-tama jatuh cinta sama Tuhan. Makanya Wahyu 2 ayat 4 itu bilang, "Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semua." Ini adalah satu teguran keras buat jemaat di Efesus. Bagaimana Tuhan menegur mereka, padahal jemaat ini luar biasa, saudara. Tidak ada dosa di jemaat itu. Mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah tentang ajaran, tentang doktrin. Tetapi persoalannya mereka hanya hidup berdasarkan logika. Karena sudah tahu, semua sudah tahu. Sehingga akhirnya apa yang dilakukan menjadi rutinitas. Dan Tuhan gak suka. Tuhan bilang, "Aku mencela engkau." Tuhan mau kita kembali kepada kasih yang semula. Hari ini, mari kita cek sama-sama tentang hati kita. Apakah kita masih merindukan Tuhan seperti jiwa yang haus akan air. Seperti pujian berkata, "Jiwaku haus seperti rusa yang rindu merindukan sungai."
Biarlah kita kembali kepada kasih yang semula, di mana kita jatuh cinta kepada Tuhan. Daud di tengah tekanan, di tengah kesibukan, dia berkata, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Hari-hari ini banyak orang ketika sudah diberkati sibuk, gak pernah lagi dia bangun hubungan dengan Tuhan, gak pernah lagi dia mencari Tuhan, apalagi sudah mapan. Kita perlu bertobat, saya juga perlu bertobat, saya juga perlu kembali mau berkata seperti Daud, aku merindukan Engkau, aku mencari Engkau. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, kesibukan ini bisa melencengkan tujuan Allah dalam hidup kita. Kesibukan bisa membelokkan fokus kita akan cinta kita sama Tuhan. Kita mau belajar seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan. Yang tidak mau melakukan sesuatu tanpa mendengar suara Tuhan. Maria dan Marta sama-sama melayani. Tetapi Maria berbeda, dia duduk di kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan lebih dulu. Dia memuaskan jiwanya dengan firman Tuhan. Baru dia melakukan. Baru dia melayani. Kita mau sama-sama belajar seperti Maria duduk di kaki Tuhan. Dunia ini menawarkan hal yang lain. Dunia menawarkan hal yang berbeda. Dalam Yeremia 2 ayat 13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Saudara, dunia ini ibarat kolam yang bocor, tidak dapat memberikan kasih yang sesungguhnya. Tuhan menyediakan air hidup yang memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita bagi setiap kita. Tapi banyak orang menggali sumur sendiri, mencari sumber air sendiri, padahal Tuhanlah sumber air kehidupan kita. Biarlah kita dipuaskan oleh Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, semua kita dasarkan kepada kasih yang semula itu. Saudara, tanpa kasih yang semula, ibadah kita itu ibaratnya formalitas saja. Tanpa gairah yang didorong oleh kasih akan Tuhan, itu sia-sia. Makanya Matius 15 ayat 8 bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku. Saudara, ini teguran keras atas Israel, tetapi menjadi peringatan buat setiap kita. Jangan sampai
Kita tiap hari doa, nyanyi, memuliakan Tuhan dengan mulut kita, tapi hati kita kering. Hati kita jauh dari Tuhan. Mungkin jadi peringatan buat setiap kita, termasuk saya. Biarlah hal ini menjadi warning bagi gereja Tuhan. Jangan sampai kita datang ke gereja memuliakan Tuhan yang sekedar formalitas nyanyi-nyanyi gitu. Tapi biarlah kita waktu nyanyi, memuji Tuhan, sungguh-sungguh kita merasakan kasih Tuhan. Setiap kata yang kita pujikan, kita nyanyikan itu, kita boleh merenungkan bahwa ini benar-benar kita tujukan buat Tuhan, muliakan Tuhan. Tanpa kasih kita kepada Allah yang semula kita jatuh cinta sama Tuhan, kita akan mudah kering. Rohani kita akan menurun. Kelihatan seperti baik-baik saja, tetapi bisa menurun, bisa kering. Bicara kasih yang semula itu bicara relasi dengan Tuhan, bukan ritual. Relasi hubungan. Makanya ayat 5 bilang, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dalam Wahyu pasal 2 itu. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kasih semula itu bicara keintiman. Seperti Maria yang duduk di kaki Yesus. Yang mendengarkan apa yang Yesus mau. Kasih yang semula itu bicara damai sejahtera yang dari Allah. Damai sejahtera yang dari Kristus yang memerintah dalam hati kita. Kasih yang semula itu bicara prioritas. Kita lebih memilih mengutamakan Tuhan dibandingkan yang lain. Kalau kita lihat kisahnya Daniel, waktu ada ancaman, ada aturan yang diberikan oleh raja supaya orang-orang tidak berdoa kepada Allah mereka. Tetapi Daniel, dia tahu apa yang dia sembah. Dia datang berdoa kepada Tuhan seperti yang dia lakukan setiap hari. 3 kali. Dia tidak kehilangan fokus. Dia tetap fokus pada Tuhan. Sekalipun ada ancaman masuk gua singa. Tapi Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tahu prioritasnya. Demikian juga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tahu ada dapur api yang mengancam hidupnya. Tetapi mereka tetap memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Biarlah kita juga mau belajar kembali kepada kasih yang semula itu, bicara keintiman, hubungan kita dengan Tuhan. Bicara tentang prioritas, mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Bicara damai sejahtera Allah yang memerintah dalam hidup kita, bukan tentang sukacita yang ditawarkan oleh dunia ini. Ibarat sumur yang kita gali sendiri, bukan. Bicara tentang aliran sungai dari Allah, dari Kristus yang memenuhi hati kita. Kita mau belajar, kalau kita mau balik kepada kasih yang semula itu.
Bicara kasih yang semula itu bicara bagaimana kita dipulihkan, bicara tentang kerinduan kita akan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita kembali minum dari firman Tuhan setiap hari. Seperti ada firman yang berkata, firman itu adalah pelita, firman itu adalah terang pada jalan kita. Biarlah kita mau merindukan firman Tuhan setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita. Seperti Maria yang rindu akan firman Tuhan, dia duduk di kaki Tuhan. Kita mau berdoa setiap hari, bukan sebagai rutinitas, tapi seperti kata Daud tadi, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara, ini suatu ungkapan hati yang sangat dalam, betapa dia merindukan Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita juga mau kembali kepada kasih yang semula. Kita mau merindukan Tuhan. Seperti Daud berkata, jiwaku haus kepadamu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita kembali evaluasi diri kita. Apakah kasih kita kepada Tuhan masih seperti awal kita bertobat? Dan mari kita melakukan tindakan, ambil langkah yang konkret, yang nyata untuk kembali punya hubungan yang intim melalui doa-doa kita kepada Tuhan, melalui baca firman, bukan hanya sekedar rutinitas. Karena itulah yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, kita mengingat kasih-Nya. Kita mau balas kasih-Nya. Kita tidak bisa balas kasih-Nya dengan sempurna seperti Dia melakukannya buat kita. Tapi Dia rindu ketika kita melakukan sesuatunya berdasarkan cinta kita kepadanya. Seperti Paulus berkata, Filipi 1 ayat 21, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Demikianlah kita juga. Biarlah kita menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena Tuhan akan memuaskan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati kita semua, kiranya renungan ini boleh menguatkan kita, mengingatkan kita, jadi evaluasi bagi kita, untuk kita kembali kepada kasih yang semula. Puji nama Tuhan, saya kembalikan kepada Anda.